Baiklah, apakah adanya kemungkinan bahwa ini adalah suatu pengalihan dari setan? dari setan, agar membuat mata Anda sibuk, sehingga pada akhirnya mereka bisa membawakan keseluruhan paket kepada Anda. Dan Anda menerimanya, karena Anda telah menjadi sangat muak dengan masalah yang satu ini. Sehingga Anda akan menerima masalah yang lain dan apapun itu. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, beberapa pemain atau orang mungkin tidak mengetahui agenda terakhir dari setan. Mereka tidak mengetahuinya. Jika mereka tidak mengetahui kebenaran masa kini, mereka tidak akan melihat bagaimana teka-teki ini datang. Dan itulah mengapa hal ini sangat penting, karena kebenaran masa kini yang kita bawakan sekarang adalah pekabaran yang tidak mereka lihat. Mereka belum lihat. Mereka meyakini mereka melakukan hal ini bagi Allah dan tulus dalam keyakinan mereka itu. Ya, Tetapi sayangnya, di masa mendatang, mereka mesti memilih. mereka mesti memilih. Jika kita kembali ke sejarah, dan melihat peraturan-peraturan yang dibuat karena penyakit yang muncul, dan perundang-undangan yang diterapkan. Ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Menjadi alat binatang. Jadi, itu menjadi pengalihan perhatian. Dan memberikan dorongan yang akan memperkenalkan hal-hal yang akan bermanfaat untuk agenda di masa depan. Jadi, itulah cara kerja kebenaran masa kini. Anda mesti melihat lumpur. Dan melihat agendanya. Kalau tidak, yang Anda hanya lihat adalah lumpur. Itulah masalahnya. Dan kemudian Anda berdiri di sisi yang salah, dan Anda marah kepada orang yang salah. Baik, jadi di sini, adanya krisis perbatasan di negara Amerika Serikat. Dan kita lihat ada krisis lainnya di Eropa. Ya, Dan krisis ini berkaitan dengan topik yang sama. Agenda kaum liberal dan agenda perubahan iklim. Karena agenda perubahan iklim, yang diarahkan guna mencapai titik tertentu, yang menyerang kebenaran masa kini. benar. Dan yang juga membawakan dampak legal, dan dampak finansial yang menyentuh kantung Anda. Jadi, ketika mengarah dilarangnya Anda bernafas, karena menghasilkan CO2, maka ini menjadi permasalahan hidup atau mati. Atau adanya meteran karbon untuk nafas Anda, agar jangan terlalu banyak bernafas, kalau tidak Anda mesti membayar pajak untuk itu. Baiklah, nanti kita akan melihatnya. Sebagai contoh, katakan saja mereka menginginkan Anda agar sama sekali bergantung. Dan mereka ingin memakai alat agar Anda sama sekali bergantung. Maka mereka akan berkata, kami tidak ingin Anda menanam sayuran Anda sendiri, karena itu berarti Anda tidak bergantung. Nah, mereka tidak akan berkata seperti itu. Mereka hanya memberitahu Anda, kalau Anda menanam tanaman Anda sendiri, itu buruk bagi orang lain. Ini sangat buruk bagi orang-orang lainnya. Kemudian orang-orang berkata, wah, tidak ada logika dalam apa yang Anda katakan. Seperti yang akan kita lihat. Lalu mereka berkata, CO2 akan lebih banyak jika Anda menanam kubis Anda sendiri, dibandingkan jika orang lain menanam kubis untuk Anda. Maka Anda berkata, tentu saja itu masuk akal. Otaknya sudah mati, tapi mari kita tinggalkan saja. Itu memang benar, dan hal yang menyedihkan adalah, orang-orang menelan hal itu dan menerimanya. Baiklah, apakah adanya gejolak, amarah, dan hasutan yang terlibat, di dalam apakah itu mengenai masalah pertanian atau apakah itu mengenai masalah perbatasan? Ya, semua itu penghasutan. Apakah itu ketidakpuasan dengan status quo dan keadaan negara serta cara pemerintah menangani isu-isu tertentu? Ya, Apakah itu menjadi modus operandi untuk membawakan suatu perubahan? ya, lagi-lagi itu adalah Ordo Apkau. Ordo Apkau, itulah cara kerjanya. Dan sebelum saya lupa, saya tidak memasukkannya. Tetapi seperti biasa, teater Jesuit telah mempersiapkan semua orang untuk masalah perbatasan. Iya, dan juga perang sipil. Nah, sebelum kita membahas ini, saya teringat bahwa ada sebuah film yang keluar pada tahun 1997, sebuah film satire, yang berjudul, The Second Civil War. Dan hal yang terjadi dalam film itu, tepat seperti yang Anda lihat dalam kenyataan. Jadi, itu seperti rencana kerja akan hal yang akan terjadi. Ini adalah teater Jesuit dalam kondisi terbaiknya. Dan memang setiap kali hal seperti ini terjadi, Anda dibuat tidak sensitif sebelumnya.
Benar. Jadi setiap revolusi yang terjadi ketika kita melihatnya kembali, sejak reformasi. Dari revolusi apa saja, jika Anda menelitinya, maka terdapat Jesuit di belakangnya. Saya tidak meragukan, hal yang sama terjadi sekarang ini. Baiklah, mari kita lihat beberapa gejolak yang sedang terjadi di Eropa dengan para petani. Kemana saja Anda melihat, pertanian kecil dan menengah, sedang ditelan oleh perusahaan besar pertanian. Karena mereka tidak bisa mengikuti rangkaian peraturan yang keluar tanpa akhir. Kita melihatnya di Cina, perusahaan pertanian besar yang dikendalikan oleh pemerintah, sedang mengambil alih lahan pertanian kecil keluarga. Yang sudah dikelola keluarga, selama ratusan tahun, bahkan lebih. Ini sekarang menjadi area pemerintah. Kalian mesti pindah segera. Mereka memindahkan mereka ke kota-kota mega, yang telah dibangun pemerintah. Dan kita akan melihat hal ini di seluruh dunia dengan menghilangnya pertanian kecil. Jadi mereka tidak bangkrut oleh kekuatan ekonomi, melainkan pemerintah sendiri yang menutupnya. Martin, ini adalah masalah internasional. Bukan hanya di Perancis atau di Belanda saja ada kerusuhan seperti ini. Terjadi juga di seluruh dunia, di China, di Afrika, di negeri kita sendiri, kisah yang sama berulang-ulang terjadi. Dan mereka mau memindahkan orang-orang ke kota-kota besar 15 menit. Maka berdiamlah dan berbahagialah dan tidak memiliki apa-apa. Ya, ini jadi suatu penentangan 100% kepada apa yang Alkitab dan Roh Nubuat katakan. Baiklah, nah, kita selalu mengatakan bahwa kita hanyalah para pengamat. Tetapi tidak berarti kita tidak memiliki pemikiran. Kita hanya tidak terlibat dalam peperangan. Kecuali memperingatkan hal yang berkaitan dengan topik nubuatan. Apakah hal-hal ini juga membuat Anda marah? Ya, tentu saja, benar. Tentu saja, karena tidak logis. Memang tidak masuk akal ketika pemerintah berkata, Anda tidak boleh menanam selada. Mengapa saya tidak boleh menanam selada? Karena selada Anda lebih menghasilkan CO2 dari selada saya. Ini sungguh menggelikan. Maukah Anda menerima argumentasi bodoh semacam itu? Sudah saya katakan berkali-kali, sama seperti ketika kita mengalami lockdown penuh. Saya pergi ke toko, karena Anda tidak boleh membeli apapun, kecuali barang-barang keperluan Anda. Jadi, saya pergi ke toko dan saya ingin membeli benih untuk tanaman. Tidak boleh. Dan ada poster di depan toko dengan tulisan, ini bukan barang kebutuhan utama. Anda tidak bisa membelinya. Anda tidak bisa beli kacang, karena bukan kebutuhan utama. Sampai Anda berkata, tapi bagi saya ini kebutuhan utama, karena saya tidak makan bahan-bahan lain, yang Anda taruh di rak. Tentu saja, ini akan membuat marah orang-orang. Baiklah, tapi bukan itu poinnya. Poinnya ialah Anda mesti marah. Jadi akan mendorong terjadinya suatu sintesis atau hasil dalam suatu keadaan. Dan Anda sengaja dipancing, agar menjadi marah. Ya, karena jika kemudian ada pemerintah atau pejabat resmi pemerintah yang mengatakan hal yang Anda ingin katakan, maka Anda tentunya akan mengikutinya. Ya, Anda akan menyukainya, senang dengannya. Jadi, ketika Anda harus memilih antara iblis dan laut biru yang dalam, maka pada akhirnya Anda akan berkata, berikan aku iblis, karena dia akhirnya berbicara sesuai pemahaman saya. Itulah yang akan mereka lakukan.